Shalom, selamat malam Oma Opa, anggota PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Jeti Diana Potu, anggota PKLU GPIB Tiberias Sidoarjo. Program PKLU, saya PKLU membaca Alkitab bersama pada hari Selasa 18 Juli 2023. Semua yang letih asu berdosa berjalan, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab di malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami boleh menghayati firman Tuhan, melakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami semua anggota PKLU agar sungguh hidup kami senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat Selasa 18 Juli 2023 malam diambil dari Lukas 7 ayat 18 sampai 23. Demikian, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikian pembacaan Alkitab. Pembacaan Sabda Bina Umat dengan tema ketidakpastian antara ekspektasi dan realita. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh umat manusia adalah ketidakpastian. Mengapa? Tentu saja karena ketidakpastian merupakan bagian dari kehidupan di dunia.
Siapakah di antara kita yang mampu memastikan sepenuhnya hari esok? Tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah memprediksi sesuai dengan data tertentu dan atau berdasarkan pengalaman di masa lalu. Selebihnya, waktulah yang akan menyingkapkan segalanya. Demikianlah ketidakpastian menurut kesiapan manusia untuk menghadapi segala kemungkinan baik maupun buruk. Lukas mencatat bahwa ketidakpastian pernah dirasakan oleh Yohanes Pembaptis yang dipenjarakan oleh Herodes Antipas. Dalam penderitaannya akibat kejahatan dari Raja Boneka bangsa Romawi itu, Yohanes mengutus kedua muridnya untuk meminta konfirmasi dari Yesus tentang kemesiasannya. Merespon pertanyaan Yohanes, Yesus menyebut berbagai karya mujizat yang telah dikerjakannya sebagai bukti bahwa dialah yang dinubuatkan oleh Yesaya ratusan tahun lalu. Laksana ironi, Lukas menuturkan bahwa banyak orang buta yang matanya dicelikan oleh Yesus. Akan tetapi Yohanes yang adalah seorang nabi justru buta rohani sehingga membutuhkan konfirmasi tentang identitas Yesus sesungguhnya. Kebutaan tersebut berakal pada ekspektasinya yang keliru bahwa Yesus akan mengalahkan Roma dan sekutunya di Palestina. Sungguh ekspektasi keliru yang dapat berujung pada kekecewaan bahkan penolakan. Belajar dari kisah ini, kita diingatkan untuk menyikapi ketidakpastian hidup dengan pengenalan yang benar tentang kehendak Yesus dan karya keselamatannya. Yesus bukanlah Mesias politik yang menghalalkan kekerasan. Sebaliknya, ia adalah Mesias yang berbelas kasihan kepada mereka yang menderita, termasuk kepada mereka yang memusuhinya. Bagaimana dengan saudara? Pernahkah saudara kecewa kepada Tuhan karena ekspektasi tidak sejalan dengan realita? Jika ya, datanglah pada Yesus dan belajarlah mengenalnya. Dialah jalan yang benar ke damai yang kekal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari Oma Opa kita masuk di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa, kami sudah mulai membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Sabda Bina Umat. Ajar kami untuk hidup taat setia pada Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau berkati Opa Oma di dalam kehidupan hari lepas hari, kesehatan, sukacita, damai sejahtera senantiasa menyertai Opa Oma anggota PKLU. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan malam yang gelap ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga kami di saat kami beristirahat supaya besok pagi kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mohon ampun akan dosa yang kami lakukan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Oma Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini renungan malam kita. Kita berjumpa pada lain waktu. Tuhan Yesus memberkati Opa Oma, anggota PKLU GPIB di seluruh Indonesia. Selamat malam.